Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Ermawati Arif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Perkenalkan, saya Nadia Francisca Dwita, NIM 200160092 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi mata kuliah pengantar sosiolinguistik dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Pertemuan 1 yaitu orientasi perkuliahan. Pada mata kuliah pengantar sosiolinguistik ini memuat beberapa hal. Yang pertama, tujuan mata kuliah. Yang kedua, materi mata kuliah. Yang ketiga, strategi perkuliahan. Yang keempat, sumber belajar. Yang kelima, evaluasi perkuliahan. Yang keenam, tugas. Dan yang ketujuh, kontrak perkuliahan. Selanjutnya pertemuan 2 yaitu tentang konsep linguistik dan sosiolinguistik. Pada pertemuan 2 ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, hakikat linguistik. Yang kedua, sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Dan yang ketiga, sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Pokok bahasan yang pertama yaitu hakikat linguistik atau ilmu bahasa. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi. Linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Sosiolinguistik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Pokok bahasan yang kedua yaitu sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner yang mengkaji masalah bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat dalam situasi yang bervariasi. Bahasa dalam studi sosiolinguistik tidak hanya dipandang sebagai struktur saja, tetapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Selanjutnya yaitu pokok bahasan yang ketiga, sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik dapat dikatakan sebagai linguistik terapan. Hal ini dikarenakan kajian sosiolinguistik tidak hanya dari struktur internal saja, melainkan telaah dari struktur eksternal. Salah satu di antaranya digunakan sebagai landasan pengembangan praktis pengajaran bahasa. Selanjutnya pertemuan ketiga tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Pada pertemuan ketiga ini mengandung 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Kedua, pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Ketiga, hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Dan yang keempat, sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Pokok bahasan yang pertama yaitu bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Linguistik adalah ilmu pengetahuan yang melibatkan dirinya dengan bahasa. Bahasa sebagai objek penelitian linguistik ditinjau dari batasan-batasan fungsi dan perkembangannya. Keberadaan struktur bahasa dapat ditinjau secara historis dan memberikan tempat yang spesifik, terisolasi, dan tersendiri di antara unsur-unsur kemasyarakatan lainnya. Unsur-unsur dan kategori yang spesifik dari bahasa, ciri-ciri dan variasi struktural tidak dapat dijabarkan dan ditemukan pada formulasinya. Hal itulah yang menjadikan ilmu sosiolinguistik sangat penting, yaitu mengembangkan suatu disiplin ilmu yang baru, membentuk aspek yang baru dari kehidupan berbahasa suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat yang berbeda, suatu disiplin ilmu yang memperhitungkan makna utama gejala sosial dan pengaruh timbal baliknya maupun perkembangan di dalam bahasa itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik.
Masyarakat adalah sekumpulan individu dalam suatu wilayah geografi yang diikat dan mengikat dirinya dalam suatu tatanan nilai yang disepakati secara konvensi, dan melalui tatanan tersebut individu-individu menjalin interaksi sosial. Dari hal tersebut atau dari pengertian sosiologi, dapat kita simpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara teman dan teman, yaitu hubungan antara seorang dengan seorang, seorang dengan golongan, maupun golongan dengan golongan. Hubungan tersebut dilandasi oleh interaksi sosial. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga, hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Bahasa dan kemasyarakatan, dua hal yang bertemu di satu titik, artinya antara bahasa dan masyarakat tidak akan pernah terpisah. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer, digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat komunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa begitu melekat erat, menyatu jiwa di setiap penutur di dalam masyarakat. Fungsi bahasa sebagai alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan di dalam masyarakat. Inilah dinamakan fungsi bahasa secara tradisional. Maka, dapat dikatakan hubungan antara bahasa dan penggunanya di dalam masyarakat ini merupakan kajian sosiolinguistik. Pokok bahasan yang terakhir yaitu sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Hubungan timbal balik antara bahasa dan masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu dari aspek sosiolinguistik maupun aspek sosiologi bahasa. Yang pertama termasuk bidang linguistik, sedangkan yang kedua termasuk bidang sosiologi. Ilmu sosiolinguistik dapat menawarkan banyak hal kepada ilmu sosiologi. Beberapa kriteria seperti berikut ini memiliki makna yang penting untuk sosiologi. Yang pertama yaitu bahasa merupakan satu-satunya alat untuk mengenal ilmu pengetahuan. Yang kedua, penilaian yang terlalu tinggi tidak dapat diberikan kepada interpretasi data-data bahasa untuk formulasi dan perkembangan teori sosiolinguistik. Dan yang terakhir, data-data sosiolinguistik memegang peranan penting dalam cabang-cabang ilmu sosiologi. Pertemuan 4, yaitu tentang kontak bahasa dan diglosia. Pada materi ini, mahasiswa diharuskan memahami konsep kontak bahasa dan diglosia. Yang pertama yaitu kontak bahasa. Kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Kontak bahasa tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai dwibahasawan atau multibahasawan. Namun, terjadinya komunikasi antara penutur dua bahasa yang berbeda pun sudah dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Di sini dapat kita berikan contoh tentang kontak bahasa. Ketika dua kelompok wisatawan yang sedang melakukan transaksi jual beli di Malioboro, Jogja, antara penjual sebagai penutur bahasa Jawa dan pembeli yang berbahasa asing sama-sama menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Peristiwa komunikasi ini, meskipun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana, sudah masuk dalam kategori kontak bahasa. Selanjutnya, memahami diglosia. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud ialah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non-formal. Sebagai contoh, misalkan di Indonesia terdapat perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Pertemuan 5, yaitu materi tentang kedwibahasaan. Pada pertemuan 5 ini, terdiri dari 5 pokok bahasan. Yang pertama, hakikat kedwibahasaan. Yang kedua, keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Yang ketiga, tingkat kedwibahasaan. Yang keempat, pengukuran kedwibahasaan. Dan yang kelima, efek kedwibahasaan. Yang pertama, hakikat kedwibahasaan. Istilah kedwibahasaan merupakan hal yang berkenan dengan pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur dalam aktivitasnya sehari-hari. Kedwibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa.
Kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasa lain, sehingga dapat menimbulkan kedwibahasaan. Selanjutnya yaitu keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Kedwibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Tingkat kedwibahasaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kedwibahasaan koordinatif, kedwibahasaan majemuk, dan kedwibahasaan subordinatif. Pada kedwibahasaan koordinatif, dwibahasawan yang mempunyai dua perangkat satuan makna dan dua bentuk ekspresi. Sedangkan kedwibahasaan majemuk, dwibahasawan yang mempunyai satu perangkat satuan makna dan dua bentuk ekspresi. Pada kedwibahasaan subordinatif, dwibahasawan yang mempunyai satuan makna dari bahasa pertama dan dua bentuk ekspresi. Selanjutnya, pokok bahasan pengukuran kedwibahasaan. Pengukuran kedwibahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek. Yang pertama, tingkat kedwibahasaan, yang kedua, fungsi kedwibahasaan, yang ketiga, pergantian, dan yang keempat, interferensi. Selanjutnya, efek dari adanya kedwibahasaan. Adapun berbagai model pengajaran atau pendidikan yang timbul akibat adanya pengaruh kedwibahasaan antara lain yang pertama yaitu model pendidikan yang mengarah pada asimilasi bahasa dan budaya. Dan yang kedua yaitu model pendidikan yang mengarah pada diversifikasi budaya. Pada model pendidikan yang mengarah pada asimilasi bahasa dan budaya, terdapat dua bagian. Yang pertama, pendekatan submersion, yakni semua murid tanpa memperhatikan latar belakang bahasa mereka. Dan yang kedua, program dwibahasa transisional. Program ini menggunakan bahasa asli murid sebagai pengantar pengajaran. Sedangkan pada model pendidikan yang mengarah pada diversifikasi budaya, terdapat dua bagian juga. Yang pertama yaitu program maintenance, yang mengacu pada pengajaran dalam suatu program yang bertujuan bukan hanya mengajarkan keterampilan dalam bahasa dominan. Selanjutnya yaitu program immersion. Anak yang berasal dari latar belakang dan budaya tertentu hanya diajar melalui media bahasa kedua dan hanya setelah waktu tertentu. Pertemuan ke-6, yaitu tentang lanjutan dari materi kedwibahasaan. Pada pertemuan ini, mahasiswa ditugaskan untuk menganalisis pemakaian bahasa berdasarkan konteks sosial dan budaya masyarakat dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa. Di sini akan saya jelaskan tentang menganalisis pemakaian bahasa berdasarkan konteks sosial dan budaya masyarakat dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hubungan kelas sosial dengan pemakaian bahasa masyarakat adalah sekelompok individu yang bekerja satu sama lain. Kerjasama antara individu itu diwujudkan lewat bahasa. Masyarakat bahasa itu terbentuk karena adanya saling pengertian, terutama karena adanya kebersamaan dalam kode-kode linguistik yaitu sistem bunyi, sintaksis, dan semantik. Dalam hal ini, implikasi dalam pembelajaran bahasa dapat kita lihat dari stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat menimbulkan ragam bahasa. Dan selanjutnya ragam bahasa memperkokoh stratifikasi sosial. Contohnya saja di Inggris. Di Inggris, anak-anak yang berasal dari orang tua yang berstatus pekerja di pabrik tidak diperkenankan masuk universitas. Hal seperti ini juga kita temui di Indonesia walau tidak strategis di Inggris. Misalnya, kata dalam bahasa Jawa. Kata ini digunakan apabila lawan berbicara lebih tinggi kedudukannya. Pertemuan 7, yaitu materi tentang interferensi dan integrasi bahasa. Pada pertemuan ini membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian interferensi, yang kedua tataran interferensi, yang ketiga interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral dan pandangan psikologi mentalistik, dan yang terakhir integrasi bahasa.
Pertama, pengertian interferensi. Interferensi sebagai proses transfer bahasa yaitu suatu proses di mana seseorang membawa elemen struktural dari bahasa lama ke dalam bahasa yang baru. Pada dasarnya di antara kedua bahasa tersebut terdapat sebuah proses keterjalinan, yaitu adanya hubungan erat antara leksikon dan tata bahasa yang diibaratkan sebagai tangan dan sarung tangan. Selanjutnya, tataran interferensi. Tataran interferensi dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, interferensi fonologi. Yang kedua, interferensi morfologi. Dan yang ketiga, interferensi sintaksis. Interferensi fonologi merupakan perubahan bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan menurut bahasa Indonesia tapi diucapkan menurut bahasa asing. Sedangkan interferensi morfologi merupakan interferensi yang terjadi dalam pembentukan kata, leksikal, dan frase. Dan yang terakhir, interferensi sintaksis yang jarang terjadi, khususnya dalam konteks penulisan nama badan usaha swasta. Interferensi sintaksis berupa klausa atau kalimat. Selanjutnya, pokok bahasan interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral dan pandangan psikologi mentalistik. Pertama, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tidak membalas ditimbulkan oleh adanya rangsangan. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Yang kedua, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Menurut kaum mentalis, seorang manusia dipandang memiliki sebuah akal yang berbeda dari badan. Artinya bahwa badan dan akal dianggap sebagai dua hal yang berinteraksi satu sama lain yang salah satu di antaranya mungkin menyebabkan atau mungkin mengontrol peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian lainnya. Selanjutnya, integrasi bahasa. Integrasi sebagai suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Integrasi sebagai penggunaan fitur-fitur dari milik suatu bahasa seolah-olah bahasa itu adalah bagian dari bahasa yang digunakan. Dalam proses integrasi memang terjadi sebuah penggunaan atau peminjaman unsur-unsur bahasa ke dalam bahasa lain. Pertemuan 8 yaitu tentang lanjutan materi interferensi dan integrasi bahasa. Dalam materi ini, mahasiswa ditugaskan menganalisis pemakaian bahasa berdasarkan konteks sosial dan budaya masyarakat dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hubungan kelas sosial dengan pemakaian bahasa masyarakat adalah sekelompok individu yang bekerja satu sama lain. Kerjasama antar individu itu diwujudkan lewat bahasa. Keberhasilan bermasyarakat para anggota kelompok sosial dan untuk memasuki hak-hak sosial mereka tergantung pada tingkat pengorganisasian pesan-pesan bahasa mereka. Peranan bahasa di sini sangat penting, karena tanpa bahasa mereka tidak mungkin dapat mengutarakan isi hati atau ide. Pertemuan 10 yaitu tentang materi variasi bahasa. Pada materi variasi bahasa terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, dan bahasa. Yang kedua, sumber pencetus variasi bahasa. Yang ketiga, kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Dan yang terakhir, pengklasifikasian variasi bahasa. Pokok bahasan yang pertama yaitu konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, dan bahasa. Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Sedangkan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Lanjutnya langgam. Menurut KBBI, arti langgam adalah adat atau kebiasaan. Terakhir adalah bahasa.
Konsep bahasa adalah sarana komunikasi antara anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan dan tulisan. Selanjutnya yaitu materi sumber pencetus variasi bahasa. Sumber pencetus variasi bahasa yaitu tokoh teori formalisme berasal dari Rusia yang menamakan dirinya Opayaz dan berkembang sekitar tahun 1914 sampai 1930. Kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. Materi selanjutnya yaitu kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Yang pertama, kajian variasi dalam linguistik umum. Dalam kajian linguistik umum, variasi dalam bahasa dikaji menjadi dua bagian. Yang pertama adalah variasi internal atau variasi sistematik, dan yang kedua adalah variasi eksternal atau variasi ekstrasistematik. Yang kedua, kajian historis komparatif. Yang dikaji dalam kajian historis komparatif adalah materi yang sama dengan tujuan yang berbeda dan oleh karena itu dengan menggunakan metode yang berbeda. Yang ketiga yaitu kajian dialektologi, yaitu garis yang menghubungkan dua tempat yang menunjukkan ciri atau unsur yang berbeda. Dan yang keempat adalah kajian sosiolinguistik. Kajian sosiolinguistik adalah penggunaan bahasa. Dalam kajian sosiolinguistik mencangkup sosiolek dan selanjutnya yaitu pokok pembahasan pengklasifikasian variasi bahasa. Pengklasifikasian variasi bahasa yang pertama yaitu variasi bahasa dari segi penutur, yang terdiri dari 4. Yang pertama idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Yang kedua yaitu variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaian atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. Yang ketiga yaitu variasi dari segi keformalan. Terbagi dari yang pertama gaya atau ragam baku, yang kedua gaya atau ragam resmi, yang ketiga gaya atau ragam usaha, yang keempat gaya atau ragam santai, dan yang kelima gaya atau ragam akrab. Dan yang terakhir adalah variasi dari segi sarana. Dalam hal ini ada ragam lisan dan ragam tulis atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni dalam bertelepon atau bertelegram. Pertemuan 11. Lanjutan materi variasi bahasa. Pada pertemuan ini, mahasiswa ditugaskan menganalisis pemakaian bahasa berdasarkan konteks sosial dan budaya masyarakat dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setiap penutur bahasa mempunyai variasi bahasa tertentu dalam mengutarakan idenya. Bahasa Indonesia mempunyai variasi atau ragam resmi dan ragam tak resmi atau informal. Variasi-variasi ini dipergunakan oleh penutur bahasa itu, seperti ragam keintiman antara penuturnya. Suatu kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahwa tidak semua kelas sosial mampu menguasai variasi bahasa tertentu. Contohnya saja seperti di Inggris, atau kelas buruh yang tadi telah dibahas. Kelas sosial mengalami kesulitan dalam menggunakan variasi bahasa yang biasa digunakan kelas sosial yang lebih tinggi. Pertemuan 12, yaitu materi tentang sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Yang pertama, sikap bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sebagaimana halnya dengan sikap, maka sikap bahasa juga merupakan peristiwa kejiwaan sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Ciri-ciri sikap bahasa yang pertama yaitu kesetiaan bahasa,
yang kedua kebanggaan bahasa, yang ketiga kesadaran adanya norma bahasa. Pokok bahasan yang kedua yaitu pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa dalam interaksi sosial merupakan tindakan dalam menggunakan bahasa terpilih pada situasi tertentu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa dalam interaksi sosial, yaitu partisipan, situasi, isi wacana, dan fungsi interaksi. Pokok bahasan yang ketiga yaitu pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah proses pemilihan satu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku atau resmi, serta usaha pembinaan dan pengembangan yang bisa dilakukan terus-menerus. Fungsi dari pembakuan bahasa yang pertama yaitu ekstensi dan efektivitas komunikasi. Yang kedua, integritas masyarakat budaya. Dan yang ketiga, pembinaan bahasa nasional. Pertemuan 13, yaitu materi lanjutan dari sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Terdapat 2 pokok pembahasan dalam pertemuan ini. Yang pertama, struktur linguistik bahasa baku. Dan yang kedua, perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada materi struktur linguistik bahasa baku adalah salah satu variasi bahasa yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Terdapat 5 dasar atau kriteria yang dapat dilakukan untuk melakukan dan memahami sebuah ragam menjadi ragam baku. Yang pertama yaitu dasar otoriter, yang kedua dasar bahasa penulis, yang ketiga dasar demokrasi, yang keempat dasar logika, dan yang kelima dasar bahasa yang terkemuka di masyarakat. Selanjutnya materi perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perencanaan bahasa merupakan kegiatan yang harus dilakukan sesudah melakukan kebijaksanaan bahasa. Sasaran dalam perencanaan bahasa yaitu yang pertama pembinaan dan pengembangan bahasa yang direncanakan, dan yang kedua untuk khalayak masyarakat. Adapun hambatan dalam perencanaan bahasa yaitu yang pertama hambatan dari pemegang kekuasaan, yang kedua hambatan dari penutur, dan yang ketiga hambatan dana dan tenaga. Pertemuan 14, yaitu tentang materi pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masuk pada materi yang pertama yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral adalah metode audiolingual. Aliran tata bahasa dalam metode tersebut yaitu yang pertama, unsur-unsur suatu bahasa dapat dipecah-pecah secara linear dengan suatu cara tertentu. Dan yang kedua, korpus bahasa dapat dideskripsikan secara tuntas pada tingkat tertentu dari aliran fonetik, fonemik, morfonemik hingga sintaksis. Dan yang ketiga, suatu sistem bahasa terletak pada suatu sistem yang lebih besar yang dapat dipecah-pecah secara struktural. Selanjutnya, materi pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran mentalistik. Psikologi behavioral mendapat tantangan keras dari psikologi mentalistik atau kognitivistik. Konsep kompetensi komunikatif dianggap dari dikotomi Chomsky yang membedakan komponen bahasa menjadi 2. Yang pertama yaitu kompetensi dan yang kedua reformasi atau petunjuk perbuatan. Pendekatan komunikatif didasarkan atas kenyataan bahwa fungsi utama bahasa sebagai alat komunikasi langsung pada diri sendiri. Jadi, yang perlu ditonjolkan dalam pendekatan komunikatif adalah interaksi dan komunikasi bahasa, bukan pengetahuan tentang bahasa.
teori belajar aktual dalam pembelajaran yang berdasarkan pendekatan komunikatif, tujuan yang lebih mencerminkan pembelajaran bahasa pengembangan. Pertemuan 15, yaitu lanjutan materi pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini, mahasiswa ditugaskan untuk membuat rancangan skenario pembelajaran bahasa yang bernuansa sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.